Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Hari ini yang patut kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan hari ini memberikan kesempatan hidup untuk kita. Diberikan kesehatan bagi kita, diberikan kekuatan bagi kita. Saya percaya hari ini kita akan melakukan banyak aktivitas sepanjang satu hari ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita mengizinkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Saudara, saya akan berikan renungan untuk kita pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Saudara, ada dua kata penting dalam nas ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kata terang, yang kedua adalah kata sukacita. Saudara, kita lihat kata terang. Betapa melegakan, saudara, kalau di tengah-tengah kegelapan, kalau di tengah-tengah kepekatan itu, tiba-tiba kita dapat melihat sinar terang yang menyinari kegelapan. Kita dapat, saudara, merasakan ada kelegaan di hati. Bayangkan, saudara, bila bumi ini tanpa terang, apapun isi bumi ini kita tidak dapat lihat ketika di dalam kegelapan. Tetapi terang membuat semuanya menjadi jelas. Terang membuat mata dapat melihat segala-galanya, apakah yang indah, apakah yang baik, atau apapun yang kurang baik. Karena itu firman Allah pada hari ini berkata kepada kita, terang sudah terbit bagi orang benar. Pertanyaan untuk kita, siapakah terang itu? Alkitab menjawab ada dua tentang terang itu. Yang pertama dikatakan bahwa firman Allah adalah terang bagi orang-orang percaya. Pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam perjalanan hidup kita, di dalam dunia yang fana ini, firman Tuhan dapat menerangi perjalanan hidup kita, menerangi hati dan pikiran kita, yang bisa saja digelapkan oleh dunia, digelapkan oleh keinginan, hasrat-hasrat, digelapkan oleh dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara, firman Allah membuat hati kita terang dan damai. Pikiran kita menjadi jernih dan positif melihat dunia ini. Karena apa? Karena ada firman Allah yang menerangi perjalanan hidup kita. Yang kedua, saudara, bahwa terang itu adalah Yesus sendiri. Dikatakan Yesus adalah terang dunia. Dunia yang dalam kegelapan karena dosa, tidak ada jalan keluar di dalam dosa. Yang ada adalah kematian. Tetapi kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini menerangi dunia yang ada di dalam dosa. Sehingga kita, orang yang terkutuk di dalam dosa, tetapi dimenangkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus itu adalah terang dunia. Yesus menerangi seluruh dunia ini, sehingga dunia berjalan di dalam kebenaran. Kasih Yesus membuat dunia ini hidup di dalam sukacita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang setiap hari kita dengar, itu berfungsi untuk menerangi hati dan pikiran kita. Karena itu izinkan hati kita setiap hari diterangi olehnya. Dan izinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus itulah sendiri yang akan menerangi pikiran dan perjalanan hidup kita, sehingga memungkinkan kita untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang kedua
yang perlu kita lihat dalam nats ini adalah berbicara tentang sukacita. Saudara, apa itu sukacita? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan menggantungkan sukacita kita kepada jabatan, jangan menggantungkan sukacita kita pada pangkat, pada kepintaran dunia, pada harta yang melimpah. Atau saudara jangan mencari sukacita dengan shopping di satu tempat ke tempat yang lain, atau mencari sukacita dengan wisata dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, memang itu perlu, tetapi saudara, itu tidak menjamin sukacita yang abadi. Karena itu di mana kita menjumpai sukacita? Firman Tuhan berkata, sukacita tidak jauh-jauh. Sukacita ada di dalam hati kita, dekat di hati kita, yaitu hati yang haus akan firman Tuhan. Hati yang selalu saudara tulus kepada Tuhan, dan hati yang murni. Karena itu firman Tuhan berkata, hanya orang yang murni hatinya yang dapat menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, dan orang yang tulus hatinya yang dapat melihat saudara kerajaan Allah. Karena itu, saudara, bagaimana hati kita selalu tulus, bagaimana hati kita selalu murni, saudara, hanya firman Tuhan yang akan menyanggupkan kita untuk memiliki hati seperti itu. Karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, izinkan hati kita selalu dibaharui oleh firman Tuhan. Jangan biarkan kerikil-kerikil masuk ke dalam hati kita. Saudara, Tuhan tidak suka hati kita serong. Tuhan tidak suka hati kita mendua, tetapi Tuhan suka hati kita tulus. Tuluslah beribadah kepadanya. Tuluslah menghadapi hidup kita. Tuluslah menghadapi orang lain. Tuluslah menghadapi apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka sukacita abadi akan diberikan kepada kita. Saudara, ini pelajaran firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bermanfaat di dalam kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk melihat apa yang harus kita kerjakan. Memampukan kita untuk melihat mana yang harus kita lalui. Karena orang yang di dalam kegelapan tidak mungkin melalui perjalanan hidupnya dengan baik. Tetapi orang yang di dalam terang dan sukacita akan dimampukan untuk berjalan di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sabdamu menyapa kami. Kiranya terang Tuhan selalu menyinari hati kami. Hati kami setiap hari dimurnikan, sehingga ketulusan ada di dalam hati kami. Kami tulus menghadapi hidup kami, tulus beribadah kepada Tuhan, tulus di dalam bersekutu, tulus di dalam berinteraksi dengan siapapun. Di sana kami menjumpai sukacita yang dari surga. Terima kasih ya Allah, terpujilah Engkau yang akan memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Karena itu hamba-Mu hari ini berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada yang berduka cita, mari Tuhan hibur. Yang kurang pengharapan, Kau cukupkan pengharapan. Dan yang kurang bahagia, Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang sungguh baik, yang menopang perjalanan hidup kami. Karena itu dengarkanlah doa kami ya Allah, dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam setiap pekerjaan kita satu hari ini.